Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dimin Channel. Oke, jangan lupa like, komen, dan di subscribe ya, agar tidak ketinggalan kisah selanjutnya. Dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya. Yuk lanjut ke cerita. Bab 1638. Mereka keluar semua. Mereka menikam Victor satu demi satu. Pertempuran yang menentukan di lapangan datang. Ini juga kesempatan terakhir untuk membunuh Victor. Tidak ada lagi yang terlewatkan. Menghadapi serangan ketiga orang itu, Victor tidak menghindar sama sekali. Biarkan tiga artefak papillon kota ini menusuk tubuh Anda sendiri. Danteng, dentang, dentang. Suara tiga benturan logam meledak, seolah-olah seluruh dunia bergetar. Semua orang jelas merasa bahwa langit dan bumi melompat. Hanya saja, artefak di tangan tiga orang Bai Xinghe tampaknya ditusuk pada benda yang paling sulit di dunia. Sepenuhnya diblokir, mengadah. Victor tidak menghindar sama sekali dan membiarkan tubuhnya ditikam oleh tiga artefak papillon kota. Hanya saja, tiga artefak papillon kota tidak bisa menebus tubuh Victor sama sekali. Mereka hanya tinggal di permukaan tubuh. Kekerasan tubuhnya tampaknya melebihi ketajaman tiga artefak suci. Saat berikutnya, ketiga Bai Xinghe menjadi gila karena mereka melihat bahwa tiga artefak balai kota rusak pada tingkat yang berbeda-beda. Misalnya, pedang iblis penekan tekuk dan tingkat kelengkungannya semakin besar tetapi tidak dapat menebus tubuh Victor. Dan jika kau menekuknya lebih jauh, rasanya seperti pedang penekan iblis akan patah. Adapun ujung pistol kaisar telah rusak dan telah tenggelam. The Divine Weaving Knife menebas secara horizontal tetapi tidak berhasil. Sebaliknya, ada banyak luka tumpul pada pisau itu. Kekerasan tubuh Victor telah mencapai ekstrim. Victor tersenyum, seperti yang diharapkan dari artefak papillon kota. Tidak buruk. Masuk akal bahwa setelah pedang ditebas padanya, pedang itu pasti akan patah menjadi dua. Tidak ada hasil. Cukup untuk menunjukkan bahwa artefak papillon kota ini memiliki dua kekuatan. Cici. Pada saat ini, dua busur dan anak panah 9 hari tiba sesuai jadwal. Ini adalah harapan terakhir semua orang. Bai Xinghe dan lainnya menutupi begitu banyak untuk dua anak panah ini. Alih-alih dihindari oleh Victor, dia terpaksa mengikuti. Dentang, dentang. Dua busur dan anak panah 9 hari disikat bersama. Kuas itu menembak Victor. Victor tidak memblokirnya, dan tentu saja dia tidak memblokirnya dengan sengaja. Biarkan dua anak panah menembus dirinya sendiri. Itu hanya dua anak panah yang mengenai tubuh Victor, dan hanya dua suara tajam. Itu tidak menembus Victor, tetapi meninggalkan dua tanda putih padanya. Tubuhnya terlalu kuat, tidak hanya bisa menahan kekuatannya yang menakutkan. Kuncinya adalah ketika pulsa super spiritual meletus. Tubuhnya ditempa oleh badai energi spiritual terkuat. Ia memiliki kekuatan seperti sekarang ini. 4 artefak papillon kota ini tidak bisa ditembus sama sekali. Retak, retak. Bukan hanya itu, dua anak panah juga patah. Kekuatan fisiknya sangat menakutkan. Gila. Semua orang di sini menjadi gila. Keheningan yang mati, tidak ada yang mengira ini masalahnya. Pada saat ini, mereka mengerti satu hal. Victor tidak mengatakan menghindar, hanya berdiri di sini dan membiarkan mereka membunuh. Mereka tidak bisa membunuh mereka. 4 artefak papillon kota tidak dapat menebus tubuhnya, apalagi yang lainnya. Takut, mengerikan. Gong Qianqiu hampir menangis. Mengapa Victor begitu kuat? Tak terkalahkan, menantang Tuhan. 4 artefak balai kota tidak bisa membunuhnya. Jadi siapa yang bisa membunuhnya? Saya tidak bisa membayangkannya. Pada saat ini, seluruh divisi setan kota dan alam abadi terdiam. Mereka juga selalu menonton pertempuran ini. Melihat Victor seperti ini, mereka benar-benar ketakutan. Semua terdiam. Kultivasi tubuhnya yang murni sangat menakutkan. Cukup tanpa hukum. Begitu banyak master, begitu banyak trik, dan bahkan 4 papillon kota besar telah datang. Masih tidak bisa membunuhnya. Bagaimana saya terus seperti ini? Bagaimanapun, ini juga menyatakan kegagalan mereka.
Tidak peduli trik apa yang tidak berguna bagi Victor. Kegagalan total, keputusan menyebar di hati semua orang. Ini bukan yang paling kritis. Yang paling penting adalah meskipun demikian, pada akhirnya mereka bahkan tidak menguji kekuatan sejati Victor. Sekarang semua orang mengerti bahwa masih ada jalan panjang sebelum kekuatan sejati Victor. Ini sepenuhnya bertentangan dengan rencana Gong Qianqiu. Dalam pandangan Gong Qianqiu, bahkan jika Victor tidak dapat terbunuh dalam pertempuran ini, setidaknya dia dapat mengukur batasnya yang sebenarnya. Tapi tidak, jauh dari itu. Sekarang 4 artefak Pavilion Kota hanya bisa meninggalkan bekas putih pada Victor. Adapun racun senjata tersembunyi tidak berguna sama sekali. Itu tidak bisa menebus tubuh Victor sama sekali. Untuk sementara, Gong Qianqiu tidak memikirkan cara untuk membunuh Victor. Ini juga merupakan pukulan yang menghancurkan kepercayaan diri dari 10 talenta teratas. Satu persatu awalnya tinggi dan di atas dan tidak menempatkan siapapun di matanya. Alhasil setelah bertemu Victor hanya untuk mengetahui bahwa dia adalah Tuhan. Perbedaan antara ubin langit-langit dan lantai, ternyata mereka sedang duduk di sumur dan memandangi langit. Kehancuran psikologis ini sebenarnya lebih serius. Biarkan mereka memperkirakan bahwa mereka tidak akan pernah bisa mengangkat kepala lagi. Jalan di depan sangat terpengaruh. Bagaimanapun, benih seperti itu sudah ditanam di hati saya. Jika Anda menyesuaikan mentalitas Anda, itu memotivasi. Jika tidak dapat disesuaikan, itu adalah gunung besar yang tidak akan pernah bisa dilintasi. Dan itu akan menjadi mimpi buruk mereka. Semua permainan kuat di lapangan melakukan yang terbaik. Itu sama sekali bukan lawan Victor, belum lagi membunuhnya. Pembangkit tenaga kerajaan abadi melihat bahwa situasinya tidak baik dan ingin melarikan diri. Tapi sudah terlambat. Victor sudah mengarahkan pandangannya pada mereka. Bunuh! Teriakan keras. Pedang penindas iblis, tombak putra surga, dan pedang menangis ilahi di tangan 3 arogansi Bai Xinghe memantul dari tangan mereka, terbang keluar dan menabrak kerumunan pembangkit tenaga listrik di kerajaan abadi. Dan busur dan anak panah Jiu Tian yang baru saja dipatahkan menjadi 4 bagian juga terbang keluar dan mulai bergerak melintas kerumunan pembangkit tenaga listrik di kerajaan abadi. Bang, 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 puci, 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 puci. Tidak peduli seberapa gila fisik yang mereka miliki, satu atau setelan pertempuran teknologi tinggi apa yang mereka miliki. Di depan 4 artefak Pavilion Kota tidak cukup untuk melihat sama sekali. Mereka semua tertusuk. Battle Suite hancur dan tubuh hancur. Victor mampu memblokir ke-4 artefak ini. Tapi tidak ada orang yang lain yang bisa di depan. Di depan 4 artefak besar, mereka rapuh seperti tahu. Itu menebus dengan satu sentuhan. Pada akhirnya, tidak satupun dari ribuan pembangkit tenaga listrik yang dikirim oleh kerajaan abadi yang tersisa. Semua terbunuh. Tentu saja, kelas beratnya adalah armada itu. Tapi armada telah lama musnah. Apakah itu orang atau senjata pesawat? Mereka semua ditusuk oleh busur dan anak panah Jiu Tian. Tidak ada satupun yang tersisa. Selanjutnya, giliranmu. Victor menyukai pasukan iblis penekan dan pasukan misterius. Lihat, mereka mulai melarikan diri. Melarikan diri ke seluruh pegunungan dan dataran. Hanya Victor yang tersenyum. Bom! Dia menginjaknya dan tanah mulai bergetar. Fluktuasi yang mengerikan mengamuk di seluruh negeri. Kemanapun mereka melarikan diri, mereka dikejutkan oleh fluktuasi yang mengerikan ini. Bang! 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 Tidak ada yang tahan. Satu persatu meledak menjadi awan darah di tempat. Mati, semua mati. Kecuali 10 talenta teratas di lapangan. Semua musuh lain yang datang untuk membunuh Victor mati. Tidak ada satupun yang tersisa. Benar-benar dimusnahkan. Kerajaan abadi bermain untuk pertama kalinya. Dan itu juga berakhir dengan kehancuran. Tidak ada yang mengharapkan ini. Mata Gong Qianqiu menjadi hitam.
dia akan berdiri dengan goyah. Monster macam apa ini? Bagaimana dia begitu kuat? Gong Qianqiu tidak bisa membayangkannya. Bagaimana ini masuk akal? Baginya, aku sangat menjijikan. Su Qingya dan yang lainnya benar. Pada saat ini, Victor berteriak di sekitarnya. Teman-teman yang telah mengamati secara rahasia, mengapa kamu tidak keluar untuk bermain? Suara ini membuat Gong Qianqiu ketakutan. Bersambung. Baru tahu rasa Gong Qianqiu. Oke, jangan lupa like, komen, dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.